Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan membacakan buku karangan Imam Samsyuddin Al-Qurtubi yang berjudul At-Tazkirah, membahas bab neraka. Tiap hari jahanam dinyalakan dan dibuka pintu-pintunya kecuali hari Jumat. Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ahmad. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Husain bin Ishaq At-Tusturi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahar dari Nu'man bin Mudhir, dari Makhul, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jahanam dinyalakan setiap hari dan dibuka pintu-pintunya kecuali hari Jumat. Sesungguhnya dia tidak dinyalakan di hari Jumat dan tidak dibuka pintu-pintunya. Hadis ini gharib dari Abdullah bin Amr. Adapun nama Makhul tidak kami catat kecuali pada hadis yang berasal dari An-Nu'man. Karena alasan ini, maka sholat nafilah atau sunnah apapun pada hari Jumat boleh dilakukan tepat tengah hari, sedangkan pada hari lainnya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. 7 pintu jahanam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Hijr ayat 44. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Dan firmannya pula pada surah Az-Zumar ayat 71. Sehingga apabila mereka telah sampai ke jahanam itu, maka dibukalah pintu-pintunya. Dari Umar radhiyallahu anhuma dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jahanam itu mempunyai 7 pintu. 1 pintu diantaranya untuk orang yang menghunus pedang terhadap umatku atau berkata buruk terhadap umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh 2 orang imam yang hafiz dari negeri Turmuz, yaitu Abu Abdillah dan Abu Isa. Kata Abu Isa, hadis ini gharib. Kami tidak mengenalnya kecuali dari periwayatnya Malik bin Mikhwal. Saya katakan bahwa Abu Abdillah Malik bin Mikhwal al-Bajali al-Kufi adalah seorang imam yang sikat. Hadis-hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan para imam lainnya. Adapun menurut Ubay bin Ka'ab, jahanam itu mempunyai 7 pintu. Pintu yang paling menyulitkan dan menyusahkan, paling panas dan paling busuk baunya adalah pintu untuk para pezina yang melakukannya setelah mengetahui hukumnya haram. Dalam At-Tahwil meriwayatkan dari Abu Sufyan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 24, jahanam itu mempunyai 7 pintu. Sebagian pintu untuk mereka yang menyekutukan Allah, sebagian lagi untuk mereka yang meragukan Allah, sebagian lagi untuk mereka yang melalaikan Allah, sebagian lagi untuk mereka yang mengutamakan syahwatnya daripada Allah, sebagian lagi untuk mereka yang karena menginginkan keberuntungan maka mengalihkan hasratnya kepada selain Allah, dan sebagian lagi untuk mereka yang durhaka kepada Allah. Hadis ini disebutkan oleh Abu Abdillah Al-Hasan bin Al-Husain Al-Hulaimi dalam kitabnya Minhaj ad-Din, dan dikatakan, kalau hadis ini benar, maka yang dimaksud orang-orang yang menyekutukan Allah ialah para penyembah berhala. Orang yang melalaikan Allah ialah mereka yang ingkar sama sekali kepadanya dan tidak mengakui kebenarannya. Mereka itulah kaum Dariyah. Orang yang meragukan Allah ialah mereka yang tidak tahu pasti apakah mereka mempunyai Tuhan atau tidak, atau meragukan benarkah syariat mereka datang dari Allah atau bukan. Kemudian orang yang menampakkan kemarahannya terhadap murka Allah ialah mereka yang membunuh para nabi Allah
dan orang-orang yang menyeru kepadanya serta menyiksa orang yang menasihati atau menempuh jalan yang bukan jalan mereka. Orang yang karena menginginkan keberuntungan maka mengalihkan hasratnya kepada selain Allah, ialah mereka yang mengingkari kebangkitan dan hisab. Mereka mengabdi kepada apa saja yang mereka sukai selain Allah, yang mereka sangka bisa mendatangkan keberuntungan. Dan orang-orang yang durhaka ialah mereka yang tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, benar atau salah. Mereka tidak berpikir, tidak mengambil pelajaran, dan tidak mencari bukti-bukti kebenaran. Jika hadis ini benar, maka Allah lah yang lebih mengetahui apa yang dikehendaki Rasulnya. Demikian kata Hulaimi. Bilal rahimahullah berkata, Nabi SAW pernah sholat di Masjid Madinah sendirian, maka lewatlah seorang wanita Badui lalu ikut sholat di belakang beliau tanpa sepengetahuan beliau. Maka Rasulullah SAW membacakan ayat dari surah Al-Hijr ayat 24. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Tiba-tiba wanita itu roboh pingsan. Rasulullah SAW mendengar suara robohnya, maka beliau pun menyudahi sholatnya. Beliau meminta diambil air dan disiram ke wajah wanita itu sampai akhirnya dia sadar kembali dan duduk. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Wahai wanita, kamu kenapa?" Wanita itu balik bertanya, "Apakah yang Tuhan baca ini sebagian dari kitab Allah atau dari Tuhan sendiri?" Rasul menegaskan, "Wahai wanita Badui, bahkan ia dari kitab Allah yang diturunkan." "Benarkah setiap anggota tubuhku akan disiksa pada tiap pintu jahanam?" tanya wanita itu, dan beliau menjawab, "Wahai wanita Badui, bahkan tiap-tiap pintu jahanam mendapat bagian tertentu dari mereka. Para penghuni tiap-tiap pintu disiksa sesuai perbuatan mereka masing-masing." Wanita itu berkata, "Demi Allah, saya adalah wanita miskin. Saya tidak berharta, saya hanya mempunyai 7 orang budak. Saya persaksikan kepadamu ya Rasulullah bahwa setiap orang dari mereka merdeka karena Allah Ta'ala demi keselamatanku pada pintu jahanam." Maka datanglah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, beri kabar gembira kepada wanita Badui ini bahwa Allah telah benar-benar mengampuninya dan mengharamkan dia memasuki pintu-pintu jahanam, bahkan membukakan untuknya pintu surga seluruhnya. Wallahu a'lam." Jarak antara masing-masing pintu jahanam dan azab yang disiapkan Allah di sana. Ada dituturkan dari salah seorang ulama tentang firman Allah Ta'ala pada surah Al-Hijr ayat 44. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Dia katakan bahwa maksudnya dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan setan-setan. Di antara satu pintu dengan pintu lainnya berjarak sejauh perjalanan 500 tahun. Pintu pertama disebut jahanam. Disebut demikian karena dia bermuka masam ketika menyambut kedatangan para penghuninya, lelaki maupun perempuan, lalu memakan daging-daging mereka. Di pintu ini terdapat azab paling ringan dibandingkan pintu-pintu lainnya. Pintu kedua disebut lazza, berupa api yang mengelupaskan kulit kepala dan memakan kedua tangan dan kaki. Dia memanggil orang yang membelakangi tauhid dan berpaling dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Pintu ketiga sakar, disebut demikian karena ia hanya memakan daging, tidak tulang. Pintu keempat hutamah. Mengenai pintu ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 5-6, "Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Yaitu api yang dinyalakan." Hutamah juga menghancurkan tulang-tulang dan membakar hati sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Humazah ayat 7, yang naik ke hati. Maksudnya, api menyambar penghuni hutamah dari kedua telapak kakinya, lalu naik sampai ke hati dengan menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana,
seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mursalat dalam ayat 32-33. Sesungguhnya neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan-iringan unta yang kuning. Maksudnya hitam. Ya, bunga api itu menyembur ke angkasa, lalu turun membakar wajah, tangan dan sekujur tubuh mereka. Maka mereka pun menangis mengeluarkan air mata sampai habis. Lalu mereka menangis lagi mengeluarkan air mata darah, lalu menangis lagi mengeluarkan air mata nanah, sehingga andaikan ada kapal yang dilepas berlayar di atas air mata yang keluar dari mata mereka itu, niscaya bisa berlayar. Pintu kelima, Jahim. Disebut demikian karena baranya besar-besar, sebutir bara besar daripada dunia ini. Pintu keenam, Sa'ir. Disebut demikian karena apinya selalu menyala dengan bahan bakar para penghuninya tanpa pernah padam sejak diciptakan. Di sana ada 300 istana. Setiap istana memuat 300 rumah. Setiap rumah memuat 300 macam azab, di mana terdapat ular-ular, kalajengking, tali-tali, rantai-rantai dan borgol-borgol. Di sana ada juga sumur kesedihan. Dalam jahanam tidak ada siksaan yang lebih dahsyat daripada siksa yang ada dalam sumur itu. Jika pintunya dibuka, maka seluruh penghuni jahanam merasa sangat sedih dan menderita. Pintu ketujuh, Hawiyah. Barang siapa masuk ke dalam pintu ini, maka selamanya tidak akan keluar. Di sana ada 2 buah sumur bernama Hab-Hab. Sumur itulah yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 97. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, maka tambah lagi bagi mereka nyalanya. Syahdan, apabila pintu Hab-Hab itu dibuka, maka keluarlah api. Yang neraka itu sendiri memohon perlindungan kepada Allah darinya. Dalam sumur itu terdapat orang-orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, aku akan memaksanya mendaki pendakian yang memayahkan. Surat Al-Mudassir ayat 17. Yang dimaksud pendakian itu adalah sebuah gunung api di mana musuh-musuh Allah diseret wajah mereka supaya menaikinya dengan tangan diborgol ke leher, dan leher itu dihimpun jadi satu dengan kaki, sementara para malaikat juru siksa berdiri di atas kepala mereka dengan memegang pengada-pengada dari besi. Jika seorang dari mereka dihantam dengannya, maka terdengarlah suara gelegarnya oleh jin dan manusia. Neraka itu pintu-pintunya dari besi, kasurnya dari duri, dibungkus kegelapan, tanahnya tembaga, timah dan kaca. Mereka yang tinggal di sana dihimpit api dari atas dan bawah, yakni di atas mereka ada lapisan api, begitu pula di bawah mereka ada lapisan-lapisan yang lain. Lapisan-lapisan api itu dinyalakan selama 1000 tahun, sampai warnanya merah, dan 1000 tahun sampai warnanya putih, dilanjutkan 1000 tahun lagi sampai warnanya hitam. Dengan demikian yang ada di sana hanya kehitaman dan kegelapan, hitam pekat bercampur murka Allah. Demikian dituturkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Uyun Al-Akbar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa jahanam itu hitam dan gelap, api dan kobarnya tidak bercahaya, dan seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 44, jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Pada tiap pintu ada 1000 gunung, pada setiap gunung ada 70.000 cabang api, pada setiap cabang ada 70.000 celah api, pada setiap celah ada 70.000 lembah, pada setiap lembah ada 70.000 istana api, pada setiap istana ada 70.000 rumah api, pada setiap rumah ada 70.000 gentong racun. Apabila hari kiamat telah terjadi, gentong itu dibuka tutupnya. Maka bertebanganlah tenda-tenda api itu di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, dan atas manusia. Dan manakala jin dan manusia melihat tenda-tenda itu, maka mereka berlutut seraya berseru,
Tuhan selamatkan kami, Tuhan selamatkan kami. Wahab bin Munabbih berkata, jarak antara setiap dua pintu jahanam sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu-pintu itu makin ke bawah makin panas. Tiap pintu yang di bawah lebih panas 70 kali lipat daripada pintu yang di atasnya. Konon pintu-pintu jahanam itu ada 70 jumlahnya. Di tiap-tiap pintu ada 70 lembah. Dasar setiap lembah dalamnya sejauh perjalanan 70 tahun. Setiap lembah mempunyai 70.000 cabang. Pada setiap cabang ada 70.000 gua. Dalam rongga tiap-tiap gua ada 70.000 celah. Pada tiap-tiap celah ada 70.000 ekor ular. Pada setiap rahang ular itu ada 70.000 kalajengking. Setiap kalajengking tulang punggungnya terdiri dari 70.000 buku-buku. Setiap buku-bukunya menyimpan segentong racun. Setiap orang kafir dan munafik tidak akan sampai ke puncak siksaan sebelum mengalami semua itu. Demikian disebut oleh Ibnu Wahab dalam kitabnya Al-Ahwal. Namun berita seperti ini tidak mungkin disampaikan berdasarkan ra'yu atau rasio semata, tetapi merupakan taufik atau bergantung pada dalil, karena ia menceritakan tentang perkara gaib. Wallahu a'lam. Besar jahanam. Pada judul ini diterangkan betapa besarnya jahanam dan betapa banyaknya tali kendalinya. Dipegang oleh sekian banyak malaikat. Pada suatu ketika tali kendalinya lepas dari tangan para malaikat, menggelandang ke arah orang-orang di Mauqif atau padang mahsyar, dan Nabi Muhammad SAW lah yang mencegah dan membalikkannya ke tempat semula sehingga tidak mencelakai mereka. Menurut riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, pada hari kiamat jahanam didatangkan, ia mempunyai 70.000 tali kendali, setiap kendali ditalik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Wahab nuturkan, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam. Dia berkata, Jibril pernah datang kepada Nabi SAW lalu berbisik kepadanya. Maka bangkitlah Nabi SAW seraya menundukkan pandangannya. Melihat itu para sahabat mengutus seorang menemui Ali untuk menanyakan, hai Abu Al-Husain, kenapa Nabi SAW nampak sedih sejak Jibril keluar dari sisi beliau? Maka datanglah Ali menemui Rasul lalu meletakkan tangannya pada kedua lengan atas beliau seraya mencium di atas kedua pundak beliau. Maka bertanyalah dia, apa yang kami lihat darimu ini ya Rasulullah? Hai Abu Al-Hasan, kata Rasulullah kepada sepupunya itu, Jibril telah datang kepadaku seraya membaca firman Allah. Jangan begitu, apabila bumi telah digoncangkan berturut-turut dalam surah Al-Fajr ayat 21, dan jahanam didatangkan ditarik dengan 70.000 tali kendali, setiap tali dikendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba jahanam itu menggelindang begitu saja, lepas dari tangan para malaikat menuju ke arah orang-orang. Andaikan para malaikat itu tidak segera menangkap kembali, niscaya dia membakar orang-orang di tempat perkumpulan itu. Untung mereka bisa menangkapnya. Abu Hamid menyebutkan dalam kitabnya Qasif Ulum Al-Akhirah bahwa para malaikat datang membawa jahanam, berjalan dengan 4 kaki, dituntun dengan 70.000 tali kendali. Setiap kendali dipegang 70.000 malaikat, masing-masing memegang satu gelang-gelang yang andaikan seluruh besi di dunia dikumpulkan, maka takkan sebanding dengan satu gelang-gelang saja. Pada setiap gelang-gelang ada 70.000 malaikat Zabaniyah. Andaikan seorang malaikat Zabaniyah disuruh menghancurkan gunung-gunung, niscaya hancurlah gunung-gunung itu, dan andaikan disuruh merobohkan bumi, niscaya robohlah bumi dibuatnya. Syahdan manakala jahanam itu terlepas dari tangan para malaikat, mereka tidak mampu menangkapnya kembali saking besarnya. Maka semua makhluk Mauqif pun berlutut, termasuk para Rasul Allah, Ibrahim, Musa, dan Isa bergantung pada arsy. Yang ia melupakan anaknya yang dulu akan disembelihnya itu. Yang ini melupakan Harun, yang ini juga melupakan ibunya Maryam alaihissalam. Masing-masing berkata,
Diriku, pada hari ini aku tidak meminta kepadamu selain keselamatan diriku ya Allah. Kata Abu Hamid, menurutku inilah yang lebih sahih. Sementara itu katanya pula, Muhammad SAW berkata, umatku, umatku, selamatkan mereka ya Tuhanku, lepaskan mereka ya Tuhanku. Di padang mahsyar saat itu tidak ada seorang pun yang sanggup tegak di atas kedua lututnya. Itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Jathiyah ayat 28. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Ya, ketika jahanam terlepas, dia tampak seram, saking marahnya dan jengkel. Itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 12. Apabila jahanam itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Maksudnya, dia marah besar dan jengkel sekali. Bahkan Allah Ta'ala menggambarkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 8, hampir-hampir jahanam itu terpecah-pecah lantaran marah. Maksudnya, ia hampir terbelah menjadi dua saking marahnya yang amat sangat. Namun kemudian Rasulullah SAW bangkit atas perintah Allah Ta'ala dan mengambil kendali neraka itu seraya berkata, enyahlah kamu jauh-jauh kembali ke asalmu dan tunggulah sampai para penghunimu datang berduyun-duyun kepadamu. Maka ia berkata, jangan halangi jalanku hai Muhammad, sesungguhnya kamu haram atasku. Lalu terdengarlah seruan kepada jahanam dari tenda-tenda arsy, dengarlah dan taatlah kamu kepadanya. Neraka itu kemudian ditarik dan ditempatkan di sebelah kiri arsy. Orang-orang Mauqif pun membicarakan penarikannya. Maka berkuranglah ketakutan mereka. Itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sesudah itu barulah timbangan-timbangan dipasang seperti keterangan lalu. Penjaga jahanam, keterangan di atas lebih memperjelas kepada Anda bahwa jahanam adalah nama yang mencakup semua neraka. Adapun yang dimaksud jahanam itu didatangkan ialah bahwa ia didatangkan dari tempat asalnya di mana ia diciptakan Allah. Lalu dibawa berkeliling di sekitar padang mahsyar sehingga tidak ada jalan menuju surga kecuali sirat sebagaimana diterangkan lalu. Az-zimam asalnya artinya tali pengikat. Adapun tali-tali pengikat jahanam maksudnya tali-tali kendali untuk menuntunnya dan sekaligus mencegahnya jangan sampai lepas menuju masar. Dengan demikian dia tidak bisa lepas menuju ke sana kecuali leher-lehernya saja yang disuruh menyambar orang-orang yang dikehendaki Allah. Seperti keterangan yang lalu yang akan datang nanti. Dan kedua, kecuali malaikat-malaikat yang bengis dan keras sebagaimana yang diceritakan Allah mengenai mereka. Ibnu Wahab menuturkan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang para juru kunci jahanam. Antara kedua pundak salah seorang dari mereka adalah sejauh antara timur dan barat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jarak antara kedua pundak salah seorang dari mereka adalah sejauh perjalanan 1 tahun. Dan kekuatan salah seorang dari mereka ketika menghantam pengadah, hantaman itu dapat menghempas 70.000 manusia masuk ke jurang jahanam. Adapun firman Allah dalam surah Al-Mudassir ayat 30, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Maksudnya, para pemimpin penjaga seperti yang akan diterangkan nanti. Adapun jumlah para penjaga dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mudassir ayat 31. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri. Nabi Muhammad yang menghalau jahanam bukan yang lain. Kenapa? Kata para ulama, Nabi Muhammad SAW lah yang ditugasi secara khusus untuk menghalau jahanam dan menyuruhnya kembali ke asalnya, serta menghalanginya dari orang-orang di mahsyar, bukan para nabi yang lain. Salawatullahi alaihim tak lain adalah karena Nabi Muhammad SAW yang pernah melihatnya di malam Isra dan pernah diperlihatkan kepadanya selagi sholat, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih. Diperlihatkan jahanam kepada Nabi Muhammad SAW memuat 8 makna.
Yang pertama, bahwa oleh karena orang-orang kafir dulu mengolok-olok dan mendustakan Nabi SAW terhadap apapun yang beliau katakan, serta menyakiti beliau dengan berbagai macam penderitaan yang berat. Maka Allah Ta'ala memperlihatkan jahanam kepada beliau, yaitu neraka yang disediakan Allah Ta'ala bagi orang yang meremehkan beliau beserta ajaran yang beliau bawa, supaya hati beliau tentram dan mantap. Yang kedua, dengan diperlihatkannya jahanam kepada beliau, terkandung isyarat bahwa orang yang hatinya ditenangkan oleh Allah Ta'ala dengan melihat musuh-musuhnya terhina dan tersiksa, maka akan lebih ditenangkan lagi hatinya dengan melihat para pendukungnya dan orang-orang yang dikasihaninya mendapat penghormatan, syafaat dan kemuliaan. Yang ketiga, mungkin juga dengan diperlihatkannya jahanam kepada beliau, supaya beliau tahu betapa besar karunia Allah Ta'ala ketika menyelamatkan para pengikut beliau dan jahanam atas berkah dan syafaat beliau. Atau yang keempat, mungkin juga dengan diperlihatkannya jahanam kepada beliau merupakan isyarat bahwa pada hari kiamat ketika para nabi yang lain berkata, diriku, diriku, sedangkan Nabi kita SAW berkata, umatku, umatku. Hal itu terjadi ketika dinyalakan jahanam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla kemudian menyuruh Nabi Muhammad SAW menghalau jahanam. Allah Jalla min Qail berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi Muhammad. Al-Hafiz Abu Al-Khattab berkata, hikmah dari itu semua adalah agar beliau memusatkan perhatian untuk memberi syafaat kepada umatnya. Andaikan Allah tidak menenangkan hati beliau, tentu beliau akan sibuk dengan diri sendiri seperti halnya para nabi-nabi yang lain. Yang kelima, sebelum hari kiamat, para nabi yang lain tidak pernah melihat apapun tentang jahanam. Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya di hari kiamat, mereka terkejut dan lidah mereka keluh untuk berkhutbah dan memberi syafaat karena ngerinya jahanam, sehingga mereka sibuk memikirkan diri sendiri daripada memikirkan umat mereka. Adapun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sudah pernah melihat itu semua, maka beliau tidak terkejut lagi seperti mereka, hingga masih bisa berkhutbah. Itulah kedudukan yang terpuji, Al-Maqam Al-Mahmud, yang telah dijanjikan Allah dalam Al-Quran dan diriwayatkan secara sabit dalam hadis sahih. Di sini terkandung dalil fikih yang keenam, bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Jadi berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah yang mengingkari telah diciptakannya surga dan neraka. Dalil ini cukup memadai berdasarkan zahir Al-Quran dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 133, surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 24, neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kalau sudah disediakan, itu berarti telah diciptakan dan diadakan. Mungkin juga Allah, yang ketujuh, mungkin juga Allah memperlihatkan jahanam kepada Nabi SAW agar beliau benar-benar tahu betapa hinanya dunia ini jika dibandingkan dengan apa yang Allah perlihatkan. Dengan demikian beliau akan lebih zuhud terhadap dunia, lebih sabar terhadap berbagai kesulitan, hingga hal itu akan lebih mulus mengantarkan beliau ke surga. Ada seorang berkata, betapa indah ujian yang bisa mengantarkan orang yang mengalami menuju kebahagiaan, dan sungguh celaka nikmat yang menjerumuskan orang yang memperolehnya ke jurang kebinasaan. Dan yang kedelapan, mungkin juga Allah menghendaki agar tidak ada suatu kemuliaan pun yang diberikan kepada seseorang kecuali Nabi Muhammad SAW diberi pula kemuliaan yang semisalnya, yakni oleh karena Nabi Idris alaihissalam telah diberi kemuliaan masuk surga sebelum hari kiamat. Maka Allah menghendaki hal yang sama untuk Nabi pilihannya, makhluk terbaiknya, kekasihnya, dan orang kepercayaannya untuk menerima wahyunya, Muhammad SAW. Maka kemuliaan itu benar-benar diberikan Allah kepadanya sebagai penghormatan, pemuliaan, dan tanda kebesaran. Semua itu disebut Al-Hafiz Ibnu Diyah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ittihad fi Ahadits Al-Mi'raj. Kemudian perkataan jahanam, pasangannya, dan izin untuk melintasinya. Menurut riwayat
Ibrahim bin Hatbah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya membacakan ayat dalam surat Ibrahim ayat 48, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di manakah manusia pada hari kiamat itu, hai Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, mereka ada di bumi yang putih yang tidak pernah digunakan untuk berbuat satu kesalahan pun. Sementara itu, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan dalam surah Al-Qariyah ayat 5. Kata Jibril pula, di waktu itu gunung-gunung meleleh saking takutnya kepada jahanam. Ya Muhammad, lanjut Jibril, pada hari kiamat jahanam didatangkan, dibawa berkeliling, diikat dengan 70 kali tali kendali, setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat, hingga akhirnya berhentilah di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman kepadanya, hai jahanam, berbicaralah. Maka jahanam pun mengucapkan, la ilaha illallah. Demi keperkasaanmu dan keagunganmu pada hari ini, hamba benar-benar akan menghukum siapapun yang dulu memakan rizkimu tetapi menyembah selain engkau. Tidak ada seorang pun yang bisa melintasiku kecuali orang yang mempunyai izin. Nabi SAW bertanya, hai Jibril, apa izin pada hari kiamat? Jibril menjawab, bergembiralah kamu dan berilah kabar gembira, ketahuilah, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia akan bisa melintasi jembatan jahanam. Kata Anas, maka Nabi SAW pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku mengucapkan la ilaha illallah. Al-Hafiz Ibnu Muhammad Abdul Ghani telah meriwayatkan sebuah hadis dari Sulaiman bin Amr, anak yatim asuhan Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan seluruh makhluk di satu tanah lapang hari kiamat, maka datanglah neraka, sebagiannya menindih sebagian yang lain. Neraka itu selalu ditahan oleh para juru kuncinya, tapi dia berkata, demi keperkasaan Tuhanku, biar aku menemui jodoh-jodohku, atau aku akan merangkul seluruh manusia dalam satu pelukan. Para penjaga itu berkata, siapakah jodoh-jodohmu itu? Neraka menjawab, setiap orang yang sombong dan merasa dirinya besar. 19 penjaga jahanam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudassir, di atasnya neraka ada 19 malaikat penjaga. Kata Ibnu Mubarak telah mengabarkan kepada kami, Hamad bin Salamah dari Azrak bin Qais dari seorang lelaki Bani Tamim, dia berkata, pernah kami berada di sisi Abu Al-Awwam, maka dia membicarakan ayat ini, tahukah kamu apa neraka sakar itu? Dan seterusnya sampai dengan di atasnya ada 19 malaikat penjaga dalam surah Al-Mudassir ayat 27-30. Maka Abu Al-Awwam, apa maksud 19 itu? Apakah 19.000 malaikat atau benar-benar hanya 19 malaikat saja? Saya katakan, jangan begitu, memang hanya 19 malaikat saja. Ia bertanya, dari mana kamu tahu? Saya katakan, karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Al-Mudassir ayat 31, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Ia pun berkata, kamu benar. Mereka memang hanya 19 malaikat, tapi mereka masing-masing memegang sebuah tongkat besi bercabang dua. Dia pukulkan sekali pukul, maka robohlah manusia ke dalam neraka selama 70.000 tahun. Selama 70 tahun. At-Tirmizi meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ada beberapa orang Yahudi berkata kepada beberapa orang sahabat Nabi SAW, apakah Nabi kamu sekalian tahu berapa jumlah para penjaga jahanam? Mereka berkata, kami memang tidak tahu, tapi biarlah kami tanyakan kepada beliau. Maka datanglah seorang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai Nabi Muhammad, hari ini sahabat-sahabatmu kalah. Kenapa kalah? Kata Nabi. Orang itu menerangkan,
Orang-orang Yahudi bertanya kepada mereka, apakah Nabi kamu sekalian tahu berapa jumlah para penjaga jahanam? Lalu apa kata mereka? Tanya Nabi pula. Dia menjawab, karena katanya kami memang tidak tahu, tapi biarlah kami tanyakan mereka katakan kami memang tidak tahu, tapi biarlah kami tanyakan kepada Nabi kami. Nabi berkata, tidak akan kalah orang-orang yang mau bertanya tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, lalu mengatakan kami tidak tahu, tapi biarlah kami tanyakan kepada Nabi kami. Bahkan orang-orang Yahudi itu pernah bertanya kepada Nabi mereka seraya berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan jelas. Kata Nabi pula, bahwa kemari musuh-musuh Allah itu, aku akan tanyai mereka tentang debu surga, yaitu tepung putih. Ketika mereka datang, mereka berkata, hai Abdul Qasim Muhammad, berapa jumlah penjaga jahanam? Beliau menjawab, sekian dan sekian. Sekian yang pertama maksudnya 10, dan sekian yang kedua maksudnya 9. Benar, kata kaum Yahudi itu. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, apakah debu surga itu? Mereka diam. Kemudian berkata, roti ya Abdul Qasim. Nabi SAW bersabda, roti dari tepung putih. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis ini hanya kami kenal dari jalur ini saja, yakni dari Khalid, dari Asy-Syabi'i, dan dari Jabir.